Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di Geelong, 1 jam lebih dari pusat kota Melbourne. Seperti sudah bisa diduga, kemarin akreditasi LPRI sebagai pemantau di pemilihan wali kota Banjarbaru dicabut oleh KPU. Dalam banyak kesempatan saya katakan ini adalah modus untuk melemahkan gugatan atau permohonan sengketa hasil PSU Kota Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian? Satu, dari perjalanan perjuangan menegakkan demokrasi dalam pemilihan wali kota Banjarbaru, sebelumnya pemohon Visi Nusantara sudah mengalami intimidasi yang relatif sama. Sebelum putusan MK dibacakan hari Senin, hari Jumatnya itu sudah ada panggilan untuk diperiksa satu perkara dugaan tindak pidana di Barreskrim Polri. Bayangkan, kalau itu dipenuhi, kami membaca, menganalisis akan disodorkan tawaran untuk menarik gugatan dari Mahkamah Konstitusi. Setelahnya ada pemeriksaan atas yayasan, pengurus-pengurusnya. Bahkan saya dengar istri dari ketua yayasan juga diperiksa oleh Polri. Tekanan semacam itu tentu saja maksudnya agar tidak lagi menjadi pemohon dalam sengketa hasil pemilu. Dan memang setelah PSU Visi Nusantara memutuskan tidak lagi mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, berangkat dari pengalaman itu, tidak sulit untuk memahami bahwa LPRI, pemantau yang sekarang mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, juga mengalami tekanan-tekanan intimidasi yang sama. Mulai laporan ke Bawaslu, dianggap tidak netral, yang kemudian dilanjutkan dengan kriminalisasi dugaan tindak pidana, pemeriksaan di kepolisian terhadap 20 orang, dan kemudian sekarang KPU memutuskan untuk mencabut akreditasi atau sertifikat pemantau dari LPRI. Kita juga membaca surat dari gubernur dan forum komunikasi pimpinan daerah, ada Kapolda, Pangdam, Kajati, Kesbangpol, Ketua DPRD yang meminta agar LPRI mencabut gugatannya dari Mahkamah Konstitusi. Ini semua sebenarnya menunjukkan ada memang pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang diakui lewat pernyataan video Gimoyo, ketua dari relawan Dozer, yang mengatakan menyiram kepada 75.000 pemilih. Dari situ kita berbagi, dari 75.000 kita siram, itu kita masih margin error sekitar 20%. Itu dugaan tindak pidana politik uang. Nah, intimidasi kepada pemohon, dalam hal ini dulu Visi Nusantara dan sekarang LPRI, adalah satu rangkaian modus untuk melemahkan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Apa yang akan tim Hanyar Haram Menyerah Banjarbaru lakukan? Kita akan tetap berjuang, kada bermunduran, kada berjualan. Insya Allah kita akan lakukan perlawanan hukum. Kita akan masukkan banding atas putusan KPU yang mencabut izin pemantau LPRI tersebut, dan mohon dukungan pian seberataan. Ibu Saripah sebagai ketua LPRI Kalimantan Selatan tentu perlu dukungan kita seberataan. Kalau pian bisa mendoakan, doakan Sidin. Kalau pian bisa membantu apapun bentuknya, turun sebagai saksi, punya bukti-bukti ada memang politik uang, hubungi nomor ulun 0817 726299. Karena perjuangan ini bukan hanya perjuangan Ibu Saripah sorangan, ini perjuangan kita seberataan untuk menegakkan bahwa pemilu itu tidak boleh dimenangkan oleh yang curang. Singkatnya, yang curang tidak boleh menang. Ulun Haji Deni
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.